Oke, di sini sebenarnya gue lagi males banget ngedit video. Cuma karena gue males ngedit video dan gue kebetulan dapat ya ke insight-nya cukup bagus dari channelnya si Dr. John Campbell. Nah, lo bisa search di YouTube. Jadi beliau itu adalah pengajar atau dosen jurusan keperawatan di Inggris. Gue nggak tahu dari perguruan tinggi mana. Dan dia menjelaskan bagaimana si virus corona itu bisa bermutasi gitu. Dan cara penyampaiannya cukup simpel dan mudah dimengerti. Cuma karena berhubung beliau menggunakan bahasa Inggris, nah akhirnya gue mencoba menjelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Dan tapi gue nggak terima mentah-mentah gitu. Jadi gue harus mempelajari basicnya dulu gitu. Nah, kalau pengen belajar basicnya, itu lo bisa search di channelnya Season News. Di situ ada kayak semacam ilmu tentang virus atau dinamakan virologi gitu. Nah, kenapa gue suka Genius? Pertama tuh karena Genius itu beda metode pelajaran dengan lainnya gitu. Dia lebih mengutamakan fundamental atau basic gitu. Analogi seperti ini guys. Jadi kalau lo bikin bangunan, lo punya fondasi yang cukup kuat, kokoh gitu, dan sangat bagus strukturnya. Otomatis ketika lo bikin bangunan tuh justru malah lebih kuat, tahan gempa dan segala macam itu. Artinya kalau lo tahu, lo bisa menguasai fundamental atau lo bisa menguasai basic gitu. Ketika lo bikin ilmu baru itu lebih gampang. Tapi kalau lo nggak pelajari fundamental ya, arti lo sotoy gitu. Itu aja sih simpelnya gitu. Jadi kenapa gue tegaskan ke lo semua supaya lo harus memahami fundamental atau basic, supaya lo nggak lo nggak menimbulkan omong kosong gitu. Karena lo sudah punya basic science-nya gitu. Seperti itu guys. Dan di sini jadi mungkin karena cara penyampaian si John Campbell ini cukup detail ya. Ini gue ngasih gambaran yang mungkin bisa dimengerti lah gitu. Dan di sini gue nggak langsung menjelaskan apa yang disampaikan sama John Campbell. Ini gue lebih ada campur tangan dari ilmu virologi dari Zenius itu. Nah, simpel seperti ini guys. Jadi lo tahu kan namanya virus. Jadi virus itu kan bisa dibilang adalah kayak makhluk baru lah gitu, makhluk yang baru gitu. Dan kalau mungkin lo tahu istilah viral, nah viral itu kan berasal dari kata virus kan, artinya itu menyebarkan gitu. Nah sebenarnya virus itu adalah sifatnya menyebarkan gitu. Dan virus itu sebenarnya baru diidentifikasi tuh cukup lama ya. Jadi pertama kali yang menemukan tuh adalah ilmuwan dari Jerman yang bernama Adolf Meyer. Ini mungkin nenek moyangnya si John Mayer ya, sorry bercanda. Jadi di tahun 1883 Adolf Meyer ini dia melihat ada bercak-bercak kuning di daun tembakau gitu. Kayak gini. Jadi dia melihat daun tembakau itu ada begini bentuknya lah ya, daun tembakau. Nah, daun tembakau ini ada bercak-bercak kuning itu. Nah, awalnya dia mengidentifikasikan sebagai bakteri yang menyerang daun tembakau. Cuma pas ketika disaring, ternyata lolos itu. Artinya makhluk ini lebih kecil daripada bakteri gitu. Nah, cuman dia belum menyebutkan ini adalah virus. Nah, baru diklasifikasikan nama virus itu pas zamannya namanya Weldon Stanley ya. Ini di tahun 1933. Jadi kenapa dia bisa mengklasifikasikan virus? Karena dia melihat virus itu bencong gitu, makhluk bencong gitu. Arti bencong kenapa? Dia bisa dikatakan benda mati ya.
karena dia bisa dikristalkan. Oke. Nah, cuman dan virus itu sebenarnya nggak punya sel gitu. Maka ini nggak bisa dibilang sebagai benda hidup itu. Tidak punya sel. Oke. Jelas ya. Nah, kenapa dikatakan makhluk hidup? Makhluk hidup. Ya. Karena virus ini memiliki gen. Nah, gen itu namanya adalah asam nukleat. Oke. Jelas ya, kenapa si Pak Weldon ini mengklasifikasikan kategori baru yaitu virus, karena virus ini sifatnya bencong gitu. Artinya dia disebut benda mati karena bisa dikristalkan, tapi dia itu bisa sebagai makhluk hidup karena dia punya gen gitu. Nah, ini mau jelasin dulu tentang makhluk hidup. Nah, virus ini sebenarnya ada dua jenis ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah RNA, yang kedua adalah DNA. DNA ini bukan judul lagunya si BTS ya, sorry ya. Nah, ini adalah dua jenis gennya virus. Oke. Nah, bedanya apa? Oke, kita jabarin dulu nih. Apa arti RNA, apa arti DNA gitu. Nah, RNA itu panjangan dari R itu adalah ribo. Ya. R itu ribo. Nah, N itu nukleat. Ya. A itu asid atau asam. Nah, jelas ya, RNA itu adalah ribonukleat asid atau asam ribonukleat. Nah, DNA, D itu adalah dikata deoxyribo. Nah, deoxyribo itu adalah ganda jamak plural, itu namanya deoxyribonukleat asid. Itu jelas ya, RNA itu adalah panjangan dari ribonukleat asid, sedangkan DNA itu deoxyribonukleat asid. Nah, gimana cara mudah membedakannya gitu? Di sini gue jelasin ada namanya kromosom. Kalau lo mungkin pernah belajar saintek biologi lah gitu kan, pasti lo tahu namanya kromosom kan. Nah, gini, kayak cacing gitu, cacing di garis yang melengkung gitu kayak cacing. Nah, oke, kayak gini. Nah, sip. Nah, RNA ini karena dia cuma punya satu kromosom. Nah, satu kromosom. Ya, jelas ya. Sedang kalau DNA dia memiliki kromosom ganda kayak gini. Di dalam kromosom ini ada semacam tali dalam kondisi terpisah gitu ya. Kayak gini kok digambarkan ya, jelas ya. Jadi yang bedakan RNA dengan DNA itu adalah dilihat dari struktur atau kromosom gitu. Atau bahasa Indonesia adalah untai gitu kan. Kalau RNA ini adalah untai tunggal, kalau DNA adalah untai ganda gitu. Nah, dalam kromosom ini ada istilah namanya genom atau gen ya, gen. Ini namanya gen ya, gen DNA ya. Dalam gen DNA ini ada namanya genom ya, genom ya. Genom itu ya bahasa gampangnya adalah kode
ya. Jadi genom itu apa? Kode genetik. Nah, dalam kode genetik itu ada namanya basa nitrogen, ya. Cara gampangnya adalah kalau lo mungkin belajar bahasa Indonesia, ada istilah kata, ada istilah huruf gitu. Nah, kalau kata ini adalah sekumpulan huruf. Kalau dalam bahasa biologi namanya genom atau kode genetik. Nah, sedangkan basa nitrogen ini adalah huruf gitu. Nah, dalam gen-gena ini cuma hanya punya 4 huruf. Nah, ini beda hal dengan manusia. Kalau manusia itu punya 25 huruf dari A sampai Z. Tapi kalau yang DNA ini cuma hanya punya 4 huruf. Hurufnya apa aja? Hurufnya cuman A, C, G, T. Jelas ya? Apa itu ACGT? A itu adalah adenin, ya. C itu adalah citosin, Nah, G itu adalah guranin, bukan gurame ya. Ini guranin. Nah, T itu adalah timin. Oke, jelas ya. Dalam DNA ini ada genom atau kode genetik. Dalam kode genetik ada namanya basa nitrogen. Nah, ini adalah 4 huruf ACGT. Jelas ya. Nah, bagaimana dengan RNA? Nah, RNA juga sama. RNA juga punya 4 huruf. A, C, G, U. A itu sama adenin, C itu sama citosin, G juga sama guranin. Cuman yang beda adalah U. U itu adalah urasil. Ya, jelas ya. Jadi yang membedakan pertama adalah strukturnya, kromosomnya. Kalau RNA ini kromosom tunggal, kalau DNA kromosom ganda. Dan yang kedua adalah basa nitrogennya. Kalau DNA ini cuma punya T, kalau yang RNA punya urasil. Jelas ya? Oke. Terus, nah kalau yang gen DNA ini setiap huruf punya pasangan. Nah, biasanya kalau A pasangan sama T, ya. Kalau C pasangan sama G. Begitu selanjutnya, gitu. Nah, masalahnya kalau di DNA ini kan punya pasangan. Nah, kalau RNA ini nggak punya pasangan, gitu. Makanya DNA dengan RNA ini sebenarnya punya fungsi yang berbeda, gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan atau hewan, DNA dan RNA ini saling berkesinambungan, gitu. Kenapa berkesinambungan? Karena DNA ini sebenarnya adalah mewariskan sifat atau mewariskan genetik gitu. Nah, sedangkan RNA ini akan mensintesis protein gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau di virus itu beda lagi. Mereka punya peranan masing-masing. Nah, kalau di virus DNA itu selain mewarisi sifat, ya, mewarisi sifat atau genetik. Nah, DNA virus juga membentuk atau mensintesis protein. Nah, kenapa sintesis protein? Oke, ini gue jelaskan. Jadi, DNA virus ini akan memproduksi namanya, ini cara gampang adalah namanya mRNA. Jelas ya? Nah, M itu adalah messenger, ya. Karena pasti tahu namanya messenger kan, kayak Facebook Messenger, kayak WhatsApp Messenger gitu kan. Apa itu messenger? Messenger itu adalah menyampaikan informasi atau menyampaikan wahyu gitu kan. Itu messenger gitu. Nah, RNA ini bertanggung jawab untuk mentransfer kode genetik, ya.
mentransfer kode genetik. Atau mensintesis protein. Jelas ya? Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu gitu? Nah, tujuannya adalah untuk bertanggung jawab pembentukan DNA baru gitu. Contoh gampang seperti ini. Jadi ini di sini aku gambarkan virus corona ya. Jadi corona itu kan katanya bentuknya matahari ya. Gitu. Nah, di sini ada kayak semacam kayak kakinya gitu. Kakinya banyak lah gitu. Kayak gini kakinya. Gitu. Ya, kakinya banyak gitu. Dan dalam virus si corona ini punya sekumpulan protein. Ya, punya protein. Seperti gue bilang, DNA itu tugasnya adalah memproduksi mRNA untuk mensintesis protein. Nah, kenapa perlu ada protein? Gitu. Jadi protein yang ada dalam virus ini namanya adalah capsomer. Ya, namanya capsomer. Jelas ya? Nah, serangkaian protein ini namanya adalah kapsid. Ya, jelas ya? Jadi protein ini adalah namanya capsomer, serangkaian protein namanya kapsid gitu. Nah, protein ini tujuannya adalah membentuk DNA baru. Nah, contohnya adalah karena corona ini ada jenis virus RNA, maka bentuknya cuman kromosom tunggal. Ya, jelas ya. Nah, di luar kapsid ini ada namanya selubung, atau istilah bahasa Inggris nama envelope. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menentukan daya tahan dari virus itu. Kalau virus memiliki envelope biasanya lebih kuat, tahan segala macam hantaman dari luar gitu. Nah, kalau virus yang telanjang kayak semacam virus tuberculosis mosaic virus itu justru malah agak rentan gitu. Nah, si corona ini adalah jenis virus yang memiliki envelope. Dia tahan terhadap kondisi gitu. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Ini gue udah jelasin tentang kenapa virus itu dibilang makhluk hidup. Nah, sekarang gue menjelaskan virus itu kenapa dibilang benda mati, ya. Oke. Jadi virus itu dikatakan benda mati ya. Nah, jadi yang seperti gue bilang, benda mati karena virus itu bisa dikristalkan, ya kan? Dikristalkan, ya men? Nah, sedangkan dan virus itu nggak punya sel gitu. Nah, ini gue pengen ngasih tau dulu nih. Sebenarnya apa sih syaratnya punya sel? Yang pertama adalah punya membran sel. Yang kedua, punya nukleus atau membran inti. Yang ketiga adalah punya cairan sel, namanya sitoplasma. Itu adalah syarat untuk pembentukan sel. Nah, masalahnya, ya, virus itu tidak punya sel gitu. Nah, bagaimana dia bisa hidup itu? Artinya dia harus menumpang
atau parasit di sel inang barunya gitu. Ya. Parasit gitu. Dia harus menumpang di sel barunya atau sel inang barunya gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mereproduksi gitu. Ya. Jelas ya? Nah, di sini ada 5 fase. 5 fase reproduksi gitu. Cuman yang paling gampang gue jelaskan itu adalah fasenya fase litik gitu kan. Nah, jadi awal tuh gue jelaskan fase awalnya. Jadi dalam fase reproduksi ini yang pertama adalah fase namanya fase penempelan, atau bahasa Inggrisnya adalah adsorpsi, penempelan ya. Di awalnya virus si corona itu dia nempel ya, adsorpsi, dia menempel di sel inang baru ya. Oke. Nah, setelah dinempel, dia mau ngapain nih gitu? Pastikan dia akan menginjeksi gitu kan, melubangi gitu, ya kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menginfeksi gitu, ya. Ya, untuk menginfeksi gitu. Nah, seperti apa infeksinya gitu? Artinya dia mengirimkan atau dia memindahkan si RNA virus corona ini ke dalam sel inang baru gitu. Artinya sel inang baru, si RNA si corona ini sudah masuk ke dalam sel inangnya gitu. Ini adalah fase namanya fase infeksi ya. Kita selanjutnya sorry ya. Fase infeksi atau fase injeksi atau fase namanya fase penetrasi. Jelas ya. Nah, setelah itu dalam sel inang ini kan pasti akan ada DNA kita kan gitu. Nah, pastikan karena DNA kita sudah bercampur dengan RNA si virus ini akan pecah gitu. Nah, misalkan DNA kita nih, nah ini RNA si virus kan. Nah, ini kondisi pecah karena kenapa? Karena DNA kita bertemu dengan si RNA si virus itu. Nah, di sini namanya fase hidrolisis. Fase hidrolisis ya. Atau fase replikasi. Atau fase sintesis protein ya. Nah, seperti yang ku jelaskan gitu. Jadi kalau DNA itu kan dia bisa memproduksi mRNA kan. Tujuannya untuk apa? Untuk mentransfer protein atau sintesis protein untuk pembentukan DNA baru kan. Nah, ini masalahnya RNA itu kan dia nggak punya DNA kan, dia tunggal gitu. Nah, cara gimana supaya bisa menginfeksi DNA kita gitu? Caranya adalah dia akan melakukan penerjemahan balik gitu. Penerjemahan balik. Nah, ini fase yang paling berbahaya gitu, karena dimana si RNA ini akan melakukan penerjemahan balik ke DNA kita gitu. Nah, makanya kenapa gejala corona itu lama kan, bisa sampai 2 minggu, karena disitulah corona itu akan melakukan penerjemahan balik gitu antara RNA si corona dengan DNA kita gitu kan. Oke, jelas ya. Nah, setelah itu kan
setelah itu kan kondisinya kan masih apa ya, terpisah gitu ya. Jadi pas setelah terjadinya fase sintesis gitu, maka DNA itu kan mulai pecah gitu kan, mulai pecah karena mulai ada pembentukan baru gitu. Jadi sini ada pembentukan kaki, ada pembentukan apa, kepala gitu. Nah, pembentukan ini nanti akan dirakit gitu kan, atau bahasa Inggris adalah assembling, maka dinamakan fase assembling itu. Assembling. Ini dia mulai pusing ya, tapi tenang aja, ini gue sampaikan dalam bahasa yang sederhana mungkin gitu, supaya lo mungkin bisa mengerti lah gitu. Nah, ini kondisinya kan seperti gue bilang, jadi kondisinya antara semua organ si virus corona ini kan masih terpisah ya, kaki pisah, kepala pisah gitu kan. Nah, setelah mulai terjadi fase perakitan gitu, penyambungan gitu. Nah, setelah nyambung, akhirnya terbentuklah virus corona baru gitu ya, virus corona baru. Nah, ini udah sempurna nih, ini corona yang sempurna gitu. Nah, ini ada yang gue sedikit jelaskan gitu kan. Kalau mungkin lo udah melihat video si John Campbell gitu kan, di sini dia menjelaskan bahwa di sini ada dua jenis corona ya. Jadi jelaskan ada corona S, ada corona L ya, S sama L ya. Dan dibilang katanya S itu sifatnya nggak menginfeksi gitu, artinya dia masih aman virusnya gitu, dan dia itu less spreadable, jadi dia nggak menyebar sifatnya. Nah, yang paling bahaya itu adalah L, karena L itu adalah sifatnya menginfeksi dan mudah penyebarannya gitu. Dan dibilang katanya corona L ini adalah hasil mutasi gitu. Mutasi kan dari kata hasil evolusi gitu kan, evolusi dari pembentukan DNA kita dengan RNA si virus corona itu. Ini yang paling berbahaya gitu. Nah, masalahnya katanya di berita itu Cina sudah menurunkan corona yang tipe L gitu. Nah, masalah penurunan itu kan belum tentu sudah menghilang kan, artinya masih ada walaupun jumlah sedikit lah gitu. Nah, permasalahannya itu bukan masalah itu. Permasalahannya adalah si corona yang S ini dia akan menggandeng atau mengikat corona yang L yang masih ada gitu. Ini bahaya. Dia akan mengikat corona L yang masih ada gitu. Nah, karena mengikat, otomatis dia kan jadi lebih kuat kan. Nah, yang lebih kuat lah timbullah jenis spesies baru yang seperti yang kita katakan kan, namanya COVID-19. Nah, hasil perkataan ini atau mungkin pengikatan ini namanya jenis virus COVID-19. Itu kan panjangannya apa? Ko itu adalah corona, V itu adalah virus ya, D itu adalah disease, penyakit virus corona. Ini tahun 2019 ya. Gitu. Sebenarnya itu namanya SARS atau CoV level 2 gitu kan. Jadi SARS yang level 2-nya gitu, karena ini jenis SARS yang lain gitu kan. Nah, jadi kesimpulan, jadi emang implikasinya adalah sebenarnya masalah dari corona ini bukan dari lembaga virologi Wuhan ya. Ya sebenarnya menurut gue sih, pemikiran gue tuh mereka itu tugasnya sebagai membuat vaksin gitu kan, membuat vaksin dari virus SARS itu kan yang sudah mati gitu. Dan virus corona ini sebenarnya asal dari diri kita sendiri gitu. Jadi kemungkinan besar si penderita ini kan awalnya punya riwayat pneumonia gitu kan.
yang mungkin cukup parah sampai imunitasnya mulai berkurang gitu kan. Setelah si corona itu mulai berkembang biak dan bermutasi gitu. Itu kemungkinan besar ya gitu. Jadi, dan apakah muncul jenis baru? Kemungkinan besar pasti ya gitu. Karena virus ini akan menyesuaikan dengan si lingkungan barunya atau mungkin sel inang barunya gitu kan. Nah, setiap manusia kan pasti punya kekuatan masing-masing gitu, punya kekebalan masing-masing gitu, punya DNA masing-masing gitu. Itu sih, itu yang paling berbahaya gitu. Kita nggak bisa memprediksikan kapan akan munculnya gitu. Seperti itu ya. Nah, jelas ya. Nah, nantinya si corona ini pas setelah diikat, mereka akan keluar dari sel inangnya gitu. Cara keluarnya atau bongkarnya dengan namanya enzimnya dia gitu, enzimnya. Nah, pas setelah terbuka sel inangnya, baru mereka menyebar ke sel inang lain gitu. Jelas ya, simple ya. Jadi ini yang paling berbahaya gitu. Dan seenggaknya lo mengerti lah gitu kan, lo mengerti tentang masalah virus gitu kan, corona gitu, supaya lo nggak cuma hanya menerima mentah-mentah doang gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa corona itu adalah virus yang berbahaya mematikan, nggak juga gitu. Karena pas gue pelajarin tentang virus ini, sebenarnya tuh kita bisa membaca gitu kan, oh nyata corona ini adalah yang paling karena bawaan dari manusia itu sendiri gitu. Seperti itu sih gitu. Oke, cukup di sini aja. Mungkin kalau kalian mungkin pengen dibikin versi animasi, ini gue mungkin akan bikin, cuma nggak lama waktunya. Jadi gue butuh waktu seminggu lah gitu. Jadi seenggaknya punya gambaran tentang virus corona ya, tentang cara dia bermutasi gitu. Oke, jangan lupa like, share, subscribe channel Wakajib, dan juga ketik atau ya klik loncengnya gitu untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Wakajib. Oke, salam Ajib.